wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul qadar illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasriku tuha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana bi ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Hadratul mukarramin, para hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala, wabillahi kita semua, saat kurnia sholihin, bapak-bapak DKM dari Masjid Mabrotillah, juga semua yang hadir di sini dan seluruh yang mendengarkan dimanapun berada, juga seluruh umat Islam, baik yang menyimak maupun tidak, semoga Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Diberkahi, dirahmati, diridhoi dunia dan akhirat. Dikabul hajat dunia akhirat. Bisa kumpul dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya yang mulia, syafaat agung, syafaat Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, masih bulan Rabiul Akhir. Jadi kalau Rabiul Akhir dan Rabiul Awal itu memang para ulama menyunahkan kita jangan berhenti bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Tapi wabil khusus di bulan Rabiul Akhir, selain apa yang disebutkan di bulan Rabiul Awal, kalau di bulan Rabiul Awal kita banyak syukur, banyak senang, banyak bahagia kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kita senang, kita dimuliakan dengan adanya kanjeng Nabi Muhammad. Yang jangankan kita yang mukmin, yang muslim, ya Abu Lahab saja pamannya kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Abu Jahal itu dapat sensasi siksaan. Sebab di dalam riwayat-riwayat yang sahihah, juga dalam surah Nabawiyah, termasuk dijelaskan oleh Al-Allamah ya Syekh Muhammad Rasul Haji, bahwa kehadiran kanjeng Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin itu betul-betul. Sebab siapapun yang bahagia, dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala pengampunan dosa atau ringannya siksaan di dalam kubur dan di akhirat. Itu yang dikabarkan bahwa ternyata Sayyidina Ibnu Abbas pernah lewat. Ini Sayyidina Ibnu Abbas pernah lewat. Di dalam riwayat lain Sayyidina Ibnu Abbas pernah bermimpi. Jadi kanjeng Nabi pernah bermimpi melihat dan ketika lewat, karena kan kuburan kuburan Abu Lahab itu kalau dari rumah Sayyidina Ibnu Abbas ke rumah kanjeng Nabi di dekat Nabawi itu melewati kuburannya ya Abu Lahab di Mekah, mohon maaf. Nah, kemudian itu melihat Abu Lahab disiksa, minta tolong. Kemudian dia mengadu ke Rasul, ya Rasul, aku tadi melihat Abu Lahab minta tolong disiksa begini. Itu dinamakan asyaf, kalau dalam ilmu asyaf. Orang-orang yang mulia diperlihatkan sesuatu yang goibiyah, yang itu hakiki tapi benar. Ya, bukan yang sifatnya khayali, yang bukan yang sifatnya minas syaitan. Nah, itu kata Rasulullah, betul kata Sayyidina Umar, betulkah itu ya Rasulullah? Betul. Ya, tapi nggak usah ditolong, memang dia nggak mungkin. Tapi Allah memberikan dia keringanan dosa setiap hari Senin, diringankan siksanya di kubur karena bahagia akan kelahiran udah itu. Ya. Riwayat lain menyebutkan mimpi ketika Sayyidina Abbas mimpi itu bertemu Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab menceritakan kisahnya bahwa dia disiksa terus-menerus tidak berhenti kecuali pada hari Senin ringan, gak ada diskon. Itu karena aku dulu pernah bahagia kelahiran keponakanku Muhammad, dia nyebut Rasulullah Muhammad, dan aku bebaskan Suwaibah budaku sebagai bahagianya aku kelahiran dari keponakanku. Dan itulah hadiah dari Allah, diringankan siksaku. Jadi banyak-banyak bahagia kalau kita jadi umat Rasulullah SAW. Makanya ulama itu kemudian menijazahkan kepada kita sholawat busro. Apa artinya? Pak, sholawat busro itu sebagai kegembiraan kepada Rasul sekaligus mohon kebahagiaan kepada Allah Ta'ala dan mohon dibahagiakan oleh Allah Ta'ala bersama Rasul SAW di dunia dan di akhirat. Apa busronya Pak? Kalau bisa setiap Rabiul Awal ini sampai nanti akhir baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
kepada Rasul, kita mohon digembirakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari akhirat juga oleh Allah Ta'ala, dan kita mohon dengan bisarnya Rasul diberi kemenangan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kita, guru kita, jamaah dan semuanya. Nah, itu para ulama itu menyunahkan bahwa Rasul Tanggir Sayyid Muhammad bin Abi Amr Al-Asani rahimahullah ta'ala baca salawat itu di setiap bulan Rabiul Awal dan sampai Rabiul Akhir, atau didawamkan setiap hari. Insya Allah barokahnya salawat itu, fadilahnya salawat itu, kita bahagia walaupun hidup serba kekurangan, kesusahan, kesulitan, walaupun ujian terus menderak. Jadi dengan salawat itu duit kempes kita menanam bahagia, senyum, cerah, gitu tanya. Ya, ngesalkan wae keluarga dan sebagainya, ada ujian ini itu bahagia. Dan itu ngefeknya keturunan kita, insya Allah. Baca insya Allah. Ya, doa itu doa semua, masya Allah. Jadi ulama yang membuat salawat busra itu bukan untuk kita dan kanjeng Nabi saja, tapi untuk semua. Wajabiin, nah itu ada semua. Ada rahimahullah, namun khusus di bulan Rabiul Akhir ini kita ya ada ijazah dari para guru kami, jangan juga tinggalkan atau kalau bisa didawamkan dalam sehari minimal ada sekali, kalau bisa 5 kali setiap pada sholawat asbir. Sholawat asbir apa punya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyril ghaibin bil qadirin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wakali kalau bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadnya wa asyril ghaibin, sekali lagi kemudian baru akhrijna sekali doa. Ya, jadi itu yang diijazahkan oleh para guru, ya para guru kita, para guru kami, termasuk kami Al-Fakir juga, untuk di bulan Rabiul Akhir. Kenapa? Agar dihindarkan dari berbagai fitnah. Loh, memang ada contohnya di bulan akhir berbagai fitnah selain sekarang ada. Pada Rabiul Akhir itu terjadi fitnah yang luar biasa besar sehingga menyebabkan ini setelah Rasul wafat. Jadi kalau sudah Rasulullah wafat itu tiadanya Rasul tengah kita itu, sahabat pun bisa terkena fitnah. Terjadi 2 kubu perang, namanya perang Jamal. Disebut perang Jamal karena Sayyidah Aisyah sebagai salah satu ketua pasukan melawan sahabat Rasul, sekaligus juga saudara sebetulnya. Yakni keponakan Rasul sekaligus menantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini kepimpinan besar. Perang 2, Sayyidah Aisyah memimpin di atas unta dengan memakai kurungan. Terjadi perang luar biasa pasca Rasul wafat. Jadi kalau fitnah yang besar itu memang yang paling dikhawatirkan adalah ketiadaannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda Rasul yang meredam fitnah dan langsung minta kepada Allah. Namun sayang memang Pak, kita ini ya ketika Rasul menjelang sakaratul maut itu kan diberikan kabar-kabar dan diberikan doa yang makbul. Hanya satu tidak bisa dimakbul oleh Allah Ta'ala, agar umatnya tidak terpecah belah dan tidak bermusuhan. Ini tidak bisa, karena ini memang sifatnya manusia. Sejak zaman Sayyidina Adam bapak kita diciptakan, malaikat aja sudah tahu. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, kata malaikat, ata'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Menciptakan kami ada ya Allah, manusia melakukan tumpahin darah di muka bumi. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Tapi kalau tidak diciptakan manusia, bumi ini siapa yang ngisi? Kecuali hewan dan tumbuhan mungkin. Itulah hikmahnya Allah ciptakan Sayyidina Adam. Memang kita ini untuk jadi khalifah. Hadirin rahimakumullah, salat asar dibaca sehari sekali ada dibaca untuk mencegah fitnah dari orang-orang zalim. Coba bayangkan selevel sahabat-sahabat mulia, istri Rasul yang mulia Sayyidah Aisyah Ummahatul Mukminin kena fitnah sampai berantem sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai khalifah saat itu yang keempat.
di kehilapan khulafaur rasyidin. Karena fitnah yang luar biasa, tapi saya redam. Nah, apalagi kita sekarang, alhamdulillah mungkin dengan berkahnya sholawat bapak-bapak, ibu-ibu umat Islam, ini fitnah ulama diadu domba antara Ba'alawi dengan keturunan para Sunan, ya, dengan Wali Songo sudah mulai redup, mudah-mudahan. Kenapa? Memang begitu akan difitnah, diadu domba. Nanti difitnah lagi. Ini sekarang kita jangan men-share, mohon maaf sekali, jangan men-share kalau ada oknum-oknum, kiai-kiai, ustad-ustad, mubalik-mubalik yang nyeleneh. Itu memang sengaja dicari-cari dan dimuat. Kalaupun dia betul salah, seperti misalkan yang kemarin di Bekasi memperkosa santriwatinya, dimasukkan ke MUI baru 6 hari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena emang begitu ya hukumnya. Nah, polisi tahu bagaimana yang itu. Yang sekarang yang mencuat lagi adalah yang sodomi di yayasan di Tangerang, Pak ya, Tangerang. Tapi kita jangan men-share itu, memang sengaja di blow up. Kita memang perlu waspada, tapi kita jangan ikut nge-share, di blow up atau dimuat ke media, diviralkan untuk mencitraburukkan Islam, agar kita takut, khawatir memasukkan anak kita ke pesantren kemana-mana. Jangan Pak ya, jangan di-share. Termasuk kalau ada musibah yang menimpa saudara kita yang buruk. Malu tadi ngobrol dengan teman saya seorang ustaz. Makanya kita ada ngantuk diajak sholawatan, ya teh dalilnya celak. Mohon maaf. Jadi malam baru selesai jam berapa? Jam 12-an, baru jam 1 bangun lagi, alhamdulillah. Jadi teman saya itu ustaz, ya, beliau ngurus juga di masjid besar di sana, di Pajasan bawah, di Pajasan baru, Pasir Jaya. Itu belum lama, 1 hari kemarin ada takmir masjidnya, anggota DKM, termasuk juga orang soleh, ahli masjid, disebut ustaz juga di kampungnya, gantung diri di jendela, di mana? Iya, jendela masjid kayak begini ada tiangnya, itu ketahuan jam 6:30. Nah, saya tanya, ini gantung diri atau digantung? Sepertinya gantung. Ketika dilihat dari video aslinya, yang nggak di-share di media, oh iya gantung diri kayaknya. Coba telusuri yang dosa itu ininya, tetangganya itu. Sepertinya orang ini kena hutang banyak seperti nggak ngomong. Orangnya pendiam, murah senyum, baik di masjid itu, masya Allah aktifnya. Ya, masya Allah. Jadi ya itu Ustaz, guru kita nih perhatiin jamaah kita, jangan-jangan diam senyum, ribuan masalah, jutaan masalah benderan di dada di hatinya. Alhamdulillah yang badan dijaga ibu kita mah ya Allah ya Allah. Makanya doa kita penting, doa kita itu penting. Banyak jamaah itu penting. Nggak ada yang tahu itu, nggak ada yang nyangka. Bahkan relasinya, kenalannya termasuk Pak Kapolres Bogor, termasuk orang-orang penting. Makanya pas beliau wafat langsung datang dan langsung dikubur dengan orang-orang penting itu, apa yang menyertainya. Masya Allah. Ini ada beritanya. Seorang laki-laki usia 40 tahun. Ternyata saya juga pernah ketemu beliau itu, ya, dan teman saya tetangga dekat juga, ya, sohiblah gitu. Nah, kaget juga semua, tapi ditutupi. Kemudian sudahlah. Coba saya tanya, ini sepertinya ada hutang piutang atau kena pinjam atau lain-lain. Sepertinya begitu katanya. Walaupun di dalam media ada sakit, katanya sakit lambung. Biasanya kalau orang soleh mah sakit mah biasa, hanya sabar. Tapi kalau terkait hutang piutang, kesulitan biasanya nggak sabar. Ya, jadi kita masya Allah, mudah-mudahan kita mampu ya, dijaga Allah Taala masuk lingkungan kita. Kan kalau ada yang bunuh diri begitu, selain yang berdosa adalah yang melakukannya, yang ditanya tetangga-tetangganya, guru-gurunya, ustaz-ustaznya, nyicingkeun maneh cenah itu. Kamu tahu tetangga kamu kesulitan. Nah, itulah Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi khalifah di kepemimpinan beliau itu, beliau betul-betul memastikan tidak ada yang lapar di pagi hari dan di malam hari. Kenapa pagi hari, malam hari, siang hari? Biasanya siang hari kan tidak ada di rumah. Atau ikhtiar, kalaupun ada sakit, malam hari dicek, sebagai dicek, nggak ada yang lapar, khawatir jadi fakir kepada kufur mendekatkannya. Kita ini sekarang nggak ada khalifah, nggak ada khilafah, jadi ya kita memperhatikan diri masing-masing atau berjamaah. Masya Allah, hadirin rahimahumullah, ya, dan mudah-mudahan dengan fadilah dan barokahnya sholawat askil tadi, selain kita dijaga,
lingkungan kita dijaga, keluarga kita dijaga, umat Islam dijaga, dan negeri kita pun dijaga serta dunia dijaga. Hadirin kata analis ini, kalau kata analis saya, kata para pakar, kalau Israel ini tidak menghentikan serangannya ke Jaziratul Arabia atau ke negeri Arab terdekat dengan Palestina, terjadilah perang dunia ketiga merembet ke Asia. Karena akan terjadi front. Sekarang kan Lebanon juga diserang. TNI beberapa luka karena diserang campnya, ya di camp United States, United Nations, RWA-nya apa ya lupa saya. Pokoknya relawan-relawan yang untuk pengungsian. Nah itu diserang beberapa TNI luka. Sampai mantan wakil ketua MPR bertindak cepat lakukan tindakan, kalau tidak akan terjadi penambahan korban karena diserang bom hiburan itu luar biasa. Ya, ini terjadi perang dunia ketiga bisa jadi, katanya begitu. Nah ini kerjaannya Amerika, jualan senjata madu domba. Jadi Amerika itu sekarang sudah disebut dengan the sick man sebetulnya, bahkan the sixth man, paling sakit. Kenapa? Ekonominya sudah merosot. Satu-satunya komoditas bisnis yang bisa dia lakukan adalah perang dan menjual senjata, bisnis senjata, weapon industry. Ya, makanya dia bikin terus, dia jual, bikin. Kalau dijual harus ada medannya, maka dibikin peperangan. Israel itu diantaranya itu. Maka tidak akan redup sampai kapanpun selama baiknya Amerika, dan memang dia menyadari kita. Bahkan ada indikasi nanti ke Mekah juga akan diserang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hadirin sekalian, mudah-mudahan dengan salat asbil kita semua orang zalim, baik status imannya kafir, munafik, kalau kafir berarti memang tidak Islam sekali, munafik Islam, tapi zalim luar biasa, terhentikan. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk negeri kita. Dan mudah-mudahan doa salat asbil kita dan salat busra kita juga membuat gembira kepada negeri kita. Mudah-mudahan kepemimpinan baru yang terpilih, ini mudah-mudahan orang-orang yang amanah, orang-orang yang membela Islam dan muslimin. Dan kita khawatirkan karena memang sekarang kabinetnya sudah banyak diisi oleh kabinet yang lama, berarti sarwa ditimpa begitu. Nah, khawatirnya yang mabuk masuknya itu, yang kemarin mabuk 30 juta sekali mabuk masuk itu kabinet baru. Gak usah disebut lah ya, gak usah disebut. Ramai kamar imam, masuk lagi ya. Ya Allah ya Allah. Ini kalau negeri kita ini tidak diselamatkan, entah bagaimana jadi. Dan sekarang Indonesia itu sudah memang hancur ekonominya, politiknya apalagi. Sekarang yang terancam bukan hanya orang bawah, juga orang menengah. Jadi orang menengah dianalisa sudah habis duit, yang ada disimpan, kemudian juga mereka kan kesulitan di kemudian hari. Nah, ekonom sudah mengatakan sudah hancur ini, tidak bisa diselamatkan. Apalagi terkait utang piutang Indonesia, baik ke Amerika, IMF maupun China. Bapak Ibu sekalian hadirin rahimakumullah, ya kita sebagai bagian dari hamba Allah umat Rasulullah, kaum muslimin yang tinggal di negeri yang kita cintai, ditakdirkan hidup di Indonesia. Mudah-mudahan dengan kita doa terus, kita nggak bisa apa-apa, doa terus, Allah jaga semuanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi kalau ada yang bisa menyampaikan pesan tolong selamatkan negeri, itu lebih baik kita sampaikan. Maka kami terus menyampaikan. Hadirin rahimakumullah, jadi di bulan Rabiul Akhir ini ada 2 sholawat, tolong jangan ditinggalkan untuk kita, keluarga kita, untuk umat Rasul SAW, juga untuk negeri kita dan untuk dunia. Sholawat busra dan sholawat asbil. Baca, sabarin hariring gitu ya. Sabarin sambil kita santai baca. Di masjid dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashdiri dhalimin dhalimin. Waktu bacanya sekarang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashdiri dhalimin dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
kezaliman. Sekarang lagi pada nekat orang itu. Kemarin di mana? Sebelum nama ini ya, di Pamijahan. Ya, dirampok, dibunuh. Hati-hati jangan pamer-pamer, suka pamer katanya itu orang ya suka flexing di medsos kita khususnya atau enak diincar. Suka disuruh ini rumah saya luasnya ini ada gampang. Tapi yang pasti itu memang sudah Allah takdirkan harus begitu gimana ya. Dan kezaliman itu juga terjadi akibat ada celah dari pribadi kita ya. Seringkali mengundang orang sedang susah mengundang ya bermasalah berbagai masalah. Semoga dijaga. Selain juga sekarang kezaliman yang lain juga marah kemana-mana. Ya Allah, kalau kriminalitas naik, pencurian naik, perampokan naik, narkoba naik, seks bebas naik dan semuanya. Kemarin ada anak yang diwawancara anak SMP perempuan di media sosial viral. Kamu kalau pulang kamu kalau misalkan nggak pulang ke rumah kemana sama pacar? Kemana? Ya kadang seminggu ngamar di mana, main kemana sama. Hari ngamar juga, anak SMP cewek. Dan hal ibu bapaknya membiarkan. Susah, naudzubillah min. Coba kalau begitu, rusak generasi kita itu ya Allah tahu. Ya. Yang kita takutkan tubuh selain rusak dan mengena ke anak cucu kita, keluarga kita naudzubillah. Datang azab Allah. Coba kata Rasulullah SAW Sayyidina Muhammad, kalau dua saja nampak jelas merajalela ida tu'arul zina wa riba fil qaryah. Kalau merajalela zina dan riba di sebuah kampung, sebuah penduduk, sebuah negeri, Korea itu bisa bermakna kampung, penduduk, negeri atau komunitas yang paling kecil. Ya, fahalallahu nafsihi adabullah, fahalallahu nafsahu adabullah, atau adabullah dan lain yang lain. Sudah mengharamkan dirinya diazab oleh Allah. Naudzubillah. Ya wajar kemarin lupa lagi datang. Ya, alhamdulillah bobor ini masih dijaga, mudah-mudahan jangan sampai bencana besar ya. Ya kalau bencana besar kita mau ngapain ya Allah ya Rabbi, masya Allah. Coba kalau nanti gempa terjadi, warga di sini pada dempetan rumahnya melebar, susah nanti. Ya Allah mudah dijaga. Dengan rajinnya kita ke masjid, pengajian rutin, ada guru kita, sholawat dibaca, doa dibaca, atau dibaca, penjaga itu yang paling pasti. Karena Allah tuh masih melihat ada yang istighfar, ada yang meramaikan masjid, ada yang masih mau beramal soleh menasehati saudara-saudaranya. Dan kalau nggak bisa sendiri, undang ustaz, misalkan ada guru kita tolong nasihati masyarakat. Mudah-mudahan ya Pak dijaga kita semua, Allahumma amin. Jadi Rabiul Akhir ini jangan tinggalkan dua sholawat tadi, baca dalam sehari minimal sekali ada. Lupa ya per 3 hari, lupa seminggu sekali, berarti ada. Kalau bisa diagendakan, didawamkan, ya insya Allah mudah-mudahan ini jadi penjaga kita. Hadirin rahimakumullah. Dan yang paling kita khawatirkan lagi itu ada di kedepan hari itu, memang selain kita ini di Indonesia ini masa depan sudah suram, kemudian kemaksiatan merajalela, dan kemudian juga diprediksi bencana-bencana banyak, ditambah kesulitan ekonomi yang akan terus mendera di kemudian hari, apalagi sudah prediksi sampai 2025 ini terjadi yang disebut deflasi abnormal, apa ya istilahnya itu. Jadi deflasi abnormal itu bukan lagi normal, sudah deflasi abnormal, tidak normal di luar kebiasaan. Kenapa? Akan kesulitan. Oleh karena itu semulai sekarang Bank Indonesia sudah menghimbau orang Indonesia banyak belanja, bukan duit. Iya kalau ada uangnya, iya kalau bisa. Ini ke depan deflasi abnormal sampai 2025. Bahkan kata para ekonom, siapapun pemimpinnya, ahli ekonomi bagaimanapun tidak bisa mengendalikan ini. Nah ini kalau sudah deflasi katanya, ini lebih parah dari krisis, Makanya sekarang banyak yang kelaparan lagi. Mudah-mudahan kita mau diberkahi rezekinya. Kita mah syukur aja yang ada, yang penting syukur yang banyak. Alhamdulillah syukur.
di dompet cuma ada kartu 1 ATM tapi isinya 1 M, ya lumayan syukur ya. Iya, nggak punya uang cash di dompet cuma ada 1 kartu, pas dicek 1 M, makasih M-nya itu. Yang penting kita syukuri Pak, alhamdulillah. Makanya sulit. Anak-anak kita dirusak sekarang Pak, bukan lagi dengan pinjol judol, bukan lagi ini, sekarang dimunculkan lagi berbagai kerusakan-kerusakan. Nauzubillah dari ya Allah. Makanya ini PR kita. Ya, nanti itu yang diseret itu oleh Allah Ta'ala. Kalau rusak umat itu 2 yang paling berat diseret itu. Misalnya 1 seorang ulama, yang kedua pemimpin. Nah, makanya fasadul ulama di fasadil ulama. Jadi pusatnya pemimpin, pusatnya ulama diseret beberapa kali yang kedua ulama. Nah, yang ketiga adalah bifasadil ulama, fasadul ulama bifasadil ra'iyah atau bifasadil umat, karena rusaknya umat diem baik. Kalau kita nyari langsung gimana ya Pak? Langsung sampai jam 9. Alhamdulillah ya Pak. Jadi sekarang aja kalau kita merasa yang Masya Allah. Ya, namanya alamat sa'ah itu adalah suratul waktu. Tandanya kiamat itu, bukan kiamat, waktu itu cukup banget. Ya Allah, dengan kerasa minggu ke minggu lagi, subuh baru tadi beres tuh lagi. Mudah-mudahan kita semua tidak lengah terhadap itu dari dunia. Kita nanti kalaupun sudah waktunya husnul khotimah, mudah-mudahan juga kita diri oleh Allah Ta'ala dirahmati di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Makanya kalau kita ini mengandalkan amal kita agak khawatir. Kalau membanggakan amal kita agak khawatir, agak khawatir. Sampai-sampai Sayyidina Rasulullah SAW itu ketika melihat sahabat-sahabat yang sangat soleh, namanya sahabat ya, levelnya bahkan melebihi yang lain, kemudian berbangga-bangga, ya sepertinya ahli surga. Kemudian ada yang bertanya suatu saat ketika bertemu dengan Rasul, apakah dengan amal-amal kita ini, termasuk amal Anda ini, ada jamin masuk surga? Bahasa Rasul adalah bahasa majaz. Ya, nah ini bahkan levelnya tinggi, kata Rasul. Tidak ada yang bisa menjamin amalnya masuk surga. Yang menjamin dia masuk surga itu rahmat Allah. Tapi Allah merahmati dengan amal, bukan berarti amal itu sia-sia. Enggak. Cuman kita ini kan amal juga Masya Allah seadanya. Seringkali diucapkan diri dia, malas-malasan pula, ikhlasnya kurang. Tapi lakukan saja, insya Allah Allah Maha tahu. Bermanfaat, semuanya bermanfaat. Terserah Allah nanti diterima atau tidaknya. Tapi kita juga harus melengkapi. Oleh karena itu dalam kitab Sa'adatul Darain, ya, itu disebutkan jika amal disertai dengan banyak istighfar dan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, beres sholat, beres beramal, ya kita istighfar seperti sebagaimana pesannya Sayyidina ya Al-Imam Hasan Al-Basri masukkan as-sawli. Istighfar astagfirullahaladzim. Minimal beres sholat lalu bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa jadi dakwah, jadi rutinitas. Makanya ada sebuah daerah ya Banjar di Kalimantan Selatan, saya dulu sering kesana itu, Masya Allah. Kalau beres jualan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil salaman, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mudah-mudahan dengan barokah itu memang diterima amal-amalnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, yang berikutnya adalah yang paling penting sebelum kita nanti itu, kita kan ada yang tahu umur Bapak ya. Kemarin hampir 2 minggu kemarin lah ya, teman saya, adik kelas saya, termasuk teman saya alumni yang sekarang lembaganya saya diamanatkan. Dia punya anak yang dambakan udah lama, anaknya lahir normal, cuma seminggu normalnya. Kemudian wafat, setelah itu bayi baru lahir. Tuh, memang ada yang tahu. Seiring waktu juga ternyata di hari yang sama, kebetulan saya juga dapat kabar, ya ada sepupu keturunan mama, cucunya mama masuk di PUI, kakaknya wafat. Pas beriringan tuh. Kemudian saya tanya kenapa belum dikubur?
Apa kapan dikuburnya? Katanya nanti pada Jumat. Hari Jumat itu serempak Jumat itu kemarin. Berapa lubang apa namanya itu kata sepupu saya itu nunggu pada Jumatan karena kata penggali kuburnya di Dreden hari ini sedang menggali 5 kuburan belum selesai. Saat internet sehari itu 5 yang wafat. Belum diberikan belum untuk yang beliau ini sama ini. Jadi kalau sudah waktunya ya Allah ya Rabbi. Yang mudah-mudahan kita semua entah kapan dipanggil, tapi mudah-mudahan dengan berkah kita berjamaah, berkah kita membaca tari wirid-wirid, termasuk sholawat pada kanjeng Nabi, mendengar tausiah-tausiah, wabil istighfar, wabil awal akhir ini, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul. Makanya ada doa dari para ulama yang ini sebetulnya dari nazom, dari sebuah syair yang indah dan jadi wirid yang indah. Ya, jadi kita jangan tinggalkan ini, bahkan dikutip dalam kitabnya para ulama, termasuk dalam kitab Sa'adatul Dalail tadi, termasuk dalam sholawatnya Imam Al-Busiri. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma ya wasi'an karomi ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Beres kita sholat, beres kita bekerja apapun, katanya fadilahnya, kata Imam Al-Busiri, kata Imam Yusuf An-Nabahani, kalau sedang baca itu datang aja lah, insya Allah husnul khatimah. Seperti kemarin ada video ya kiai yang sedang mudah nasehatin jangan pernah mempermasalahkan nasab keturunan Rasul SAW lagi. Jadi cabut nyawanya itu dinikmati saja. Lah, gitu kan viral ya di media sosial. Nah itu tanda Allah melihatkan orang yang menyebut Rasul, membela Rasul dan keturunannya yang benar. Walaupun ada oknum-oknum, betul ada oknum-oknum Pak. Betul. Saya kenal dengan Tomito Alawiyah, pengurus-pengurus baik Bogor Raya maupun tingkat nasional, termasuk juga yang mempertemukan ketika pertama kali dengan penasihat Kesultanan Banten. Memang ada oknum-oknum yang membuat cedera di kalangan Mbak Alawi ini. Termasuk ada ya teman-teman kami yang didatangi, termasuk ada salah satu guru kami didatangi, belum sudah tahu. Habib minta 10 juta, ngaku-ngaku. Ya, alasannya jual merchandise dan sebagainya. Nah, dari wajahnya kok nggak kayak Arab asli gitu. Dia ngaku banget. Lalu diperlihatkan fotonya ke saya. Coba saya lihat ini, kenal nggak? Oh saya nggak kenal, kalau Bogor saya masih kenal. Dia gabungnya binnya bin Anu bin Anu Alam Bisawab. Nah dia minta 10 juta dengan menjual stiker dan sebagainya. Dikasih dia juta, saya kasih hadiah aja lah, hadiah bin. Saya tahu kok, gitu, saya tahu. Ya keturunan Balawi seperti kalau itu dia diam. Cuma ada oknum itu ada, tapi nggak boleh disamakan. Ya kalau yang asli banyak. Saya tanya juga ke teman-teman, gimana efeknya kemarin Pak Alawi beradu dengan yang lainnya? Memang ada yang oknum ini agak ketakutan akhirnya. Yang biasa minta uang ke jamaah, yang biasa kalau jamaah ngasih 20.000 diprotes katanya gitu. Jadi kalau ketemu orang-orang oknum begitu ngasih 20.000 itu di muka amplop di depan dicarikan, ente keturunan Rasulullah ngasih segini. Nah gitu. Tapi ada hikmahnya kemarin jadi takut dia katanya, takut. Berarti ya memang ada hati yang tidak baik, ada yang niat cari dunia. Itu oknum. Ya, tapi ini adalah perbuatan orang-orang zalim yang ingin mengadu domba umat Islam. Hadirin rahimakumullah, ada satu amalan yang oleh Abu Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang kemudian setiap Rabiul Awal Rabiul Akhir juga oleh para guru kami diamalkan, ya, termasuk juga oleh Syekhona Khalil Bangkalan rahimahullah ta'ala, semuanya Allah rahmati.
itu diamalkan di bulan Rabiul Awal dan Akhir. Apa di antaranya itu yang dibaca selain sholawat dua tadi, istighfar yang dibaca adalah di antaranya mereka tidak meninggalkan membaca suratul Insyirah di bulan Rabiul Awal dan Akhir. Surah Al-Insyirah. Al-Insyirah alam nasr. Sambil memegang bagian kirinya alam nasrah laka sadrak sehingga akhir itu untuk memberikan kemudahan segala urusan dengan barokah. Mengapa? Dengan barokahnya Sayyidina Rasulullah itu. Kenapa? Karena ketika Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW mengalami kesulitan dan itu banyak terjadi di bulan Rabiul Akhir, itu ternyata membaca surah Al-Insyirah. Juga ditambah surah Laqad Ja'akum. Baca surah Al-Insyirah 8 kali itu sehari. Pegang bagian kiri dada sebagai bagian dari hati dan sebagainya. Ini sebagai ini aja sebagai isyarat saja. Baca Bapak Ibu hadirin sekalian Al-Insyirah 8 kali dalam sehari pada sholat. Boleh setiap kali sholat boleh. Coba rasakan kesulitan banyak kemudahannya. Ya, sakit banyak nanti diberikan jalan untuk kesembuhannya. Apapun urusan dunia akan dimudahkan, akhirat juga demikian. Pertama itu. Yang kedua, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Baca 7 kali pada sholat atau minimal dalam sehari ada sekali baca 7 kali itu, insya Allah urusan dimudahkan, dijaga Allah Ta'ala, wafat dalam keadaan ijabah husnul khotimah kata para ulama tadi. Yang ketiga kemudian insya Allah ya, kemudian hajat dunia akhirat cepat dikabul dengan barokahnya Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mohon ridho dan rahmat Allah Ta'ala. Baca amalan-amalan itu Al-Insyirah sama Alam Nasr. Kalau ada hajat beres itu baca tadi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu coba kalau ada hajat apa sebutkan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah husnul khotimah wafat. Nah, tekankan dulu insyaallah Pak dikabul Allah wa khusus di bulan-bulan yang mulia Rabiul Awal Rabiul Akhir. Ustaz, saya ada kesulitan, anak rada bandel, istri rada membangkang, suami bandel mancing wae kerjaan ese mancing, ada yang kecanduan mancing Pak. Jangan sampai lah ya. Boleh hobi itu tetap jangan kecanduan, jangan kecanduan. Mancing itu orang kalau sudah lupa diri, masya Allah. Oh ya. Bapak saya pernah kecanduan mancing, Pak. Saya harus pulang-pulang mencari di mana coba dilewi. Benar terus ada. Ya Allah ya Rabbi, itu hari pulang ke rumah bawa ikan segini itu diseri-serikan ke ibu deh. Nah, mana yang jenis syaratnya boleh di pasar ini. Hati-hati, karena sudah jadi lupa sholat. Coba kalau sudah di sungai mau sholat di mana? Kalau ingat, ya satu, yang kedua habis umur. Coba kalau meninggal, kan ada pemancing ketemu harimau, ada tuh lihat di video kan oleh mereka. Pemancing diterkam buaya, ada tuh kejadian. Dikira kemarin nggak ada buayanya, digini-gini karena dimancing, capok. Kita takutnya lagi begitu suul. Baca apa kalau begitu Ustaz? Amalan para ulama kalau membaca itu jangan tinggalkan ujung surat Al-Furqan ayat 74 yang sering kita baca. Rabbana hab lana min azwajina, bayangin suami istri, sebutin suami saya supaya nggak selingkuh ya Allah, istri saya supaya nggak terlalu bawel, ya Allah bikin saya pusing. Nah, misalkan ini mas ada sih ya, suami saya kecanduan mancing ya Allah, masih lumayan daripada kecanduan slotnya. Jadi bahaya nanti. Wadurri yatina, sebutin anak
Ya Allah, anak saya si fulan, sebutin wajahnya. Kalau cucu saya juga, ya Allah bayangin wajahnya. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari sholat baca itu, insya Allah. Ya insya Allah. Kalau nanti masa mau nyiapin air, baca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diupin ke air ke makanannya. Kita pelet jitu Bu, pelet coba suami naik naon jadi berpikir dari istri mau bawel, kadang nahan sunnah bicaranya. Anak mau kurang ajar nggak jadi bicara. Itu surat pembuka ya nur Allah Ta'ala Al-Qur'an dan baca itu. Kalau masakannya tiupin sambil baca Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir gitu. Jadi bapak ini ngomong juga dipelet cenanya bukan harus dipelet dia gitu. Jadi ibu nanti si bapak naonan kacai kamar di bacaan gitu ya. Sina diizinkan kan buat ibu bapak juga nah gitu. Kan baik. Anak insyaallah nurut Bu, insyaallah dijaga Allah karena sekarang tidak ada penjaga kecuali Allah Ta'ala yang baik menjaga. Fa innallaha khairul hafizin. Kemudian kalau ada yang kita misalkan Bu kesulitan apapun, kehilangan apapun, baca ya Hafid ya Hafid ya Hafid ya Hafid ihfadna fi kulli umurina fid dunya wal akhirah. Ya Hafidnya 3 kali, ihfadna, tolong jaga kami segala urusan kami dunia dan akhirat. Mau pergi takut dirampok rumah, ya Hafid ya Hafid ya Hafid ihfadna, dudukin rumah. Mau ninggalin suami takut suaminya kemana-mana, ihfadna. Anak juga kemana-mana, ihfadna. Ya gitu. Suami mau ninggalin istri, kan sekarang istri juga ada yang selingkuh, banyak di gerbang-gerbang. Maka persyaratan juga banyak, ihfadna. Berangkat dinas Pak, berangkat kerja Pak, ihfadna. Sebut bisina ke mengkol mana? Ya Allah. Dan yang paling khawatir juga sekarang ada upaya-upaya. Kemarin dibacok ibu-ibu di pasar Parung, di Parung Bu, dibacok jam 6 mau ke pasar, ininya dibacok di begal, barangnya diambil. Masih datangnya kayak begini, ya Allah ya Rabbi. Itu mudah-mudahan dengan baca tadi dijaga oleh Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, ya kita juga berniat kepada Allah istiqomah. Mohon pada Allah ya Allah istiqomahkan saya bisa bermajelis di masjid ini, bisa menatap wajah guru-guru kita, Ustaz Kurnia Sholihin, para TKM dan semuanya, guru yang ngajar di sini, bukan sekedar saya juga semua. Karena dengan memandang wajah guru, bertemu dengan guru, bertemu dan berkumpul dengan orang-orang soleh, itu obat dan penyelamat dunia akhirat di antara. Sebagaimana dikatakan di dalam Sunan Imam At-Tirmidzi, juga Imam Abu Khari ketika menyebutkan syafaat orang soleh itu diantaranya adalah selain di dunia nolong, di akhirat juga nolong. Nanti nyari, ya Allah si fulan yang dulu berjamaah di Masjid Al-Muqtakin kemana ya? Misalkan ya Ustaz Sholihin sudah masuk surga duluan. Nanti bukan sekarang, didoain dulu jangan. Ya, karena masuk surga itu kan berarti sudah tiada di dunia. Nah, gitu ya. Misalkan itu nyari, ya Allah jamaah saya di mana ya? Si bapak anu, si ibu anu. Oh nggak ada, ya Allah di surga, kata Allah coba dicari di surga, nggak ada. Dibuka pintu dong, dibuka ya neraka itu bukan yang mana? Oh ya Allah ada di neraka. Saya bersaksi dia pernah berkumpul dengan saya. Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, para ibu, bapak, rahimahullah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu, beliau itu berpesan ke muridnya. Padahal siapa yang tidak tahu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali? Beliau mengislamkan ribuan orang, dari mulai kafir sampai jadi Islam mu'alaf, sampai dibina oleh beliau. Beliau menulis kitab sudah ratusan dan ribuan. Beliau mengajar muridnya sudah terhingga ribuan. Tapi kemudiannya selalu amanah. Wahai anak-anakku, kalau dulu ke murid begitu biasanya. Anak-anakku, murid-muridku,
Kalau nanti kalian di surga tidak menemukan aku, tolong cari, mungkin aku di neraka. Oh, kaget muridnya ya. Wahai imam, wahai guru kamu, wahai syekh kami, kan ada ilmu dari kamu. Belum tentu hisab kalian ringan, hisab saya berat. Saya menanggung ilmu, hisab saya berat nanti di akhirat. Saya menanggung kalian, kalian ini yang menjadi murid saya nanggung. Makanya guru kita tunggu murid-muridnya. Berat hisabnya. Kalau kalian mah enak, ya kalian bisa berdua. Tuh, jadi orang soleh. Bahkan kalau ada orang soleh, Bu, dalam kitab Mustalahul Hadis An-Nabawiyah itu disebutkan bisa mensyafaati 100 tetangganya kiri kanan depan belakang. Kalau ada atas bawah, memang ada yang atas bawah masuk surga. Ada, ya. Makanya banyak-banyak berkumpul sama orang soleh itu diantaranya itu sama Allah. Bersyukur, Bu. Apalagi kita punya guru sudah namanya soleh. Punya soleh, Masya Allah. Jadi orang soleh itu, Bu, bisa mendoakan, ya Allah selamatkan tetangga saya. Itu 100 rumah kena kiri kanan dan belakang. Kata para ulama penjabarannya ada yang lebih, bahkan 100 itu satu bagian. Berarti kalau banyak bagian kali saja 100-nya. Ditanggung sama orang soleh. Makanya selamatlah lingkungan kita, selamatlah diri kita, selamatlah keluarga kita, dan di dunia juga di akhirat. Gitu. Banyak-banyak orang soleh. Ya Allah, ya Allah. Sekarang mah memang tidak bisa dinilai dari tampilan. Kayak yang kemarin di Tangerang, tampilan nama Islami, kelakuannya setani, nyodomi coba. Aku pas saya lihat, oh ini ya, oh gitu. Ya tampilannya aja pakai jubah, pakai peci, sorban, ya Allah, ya lebih kelakuannya aku bilang. Jangankan begitu, sorban yang kelakuannya membuat Nabi itu sekedar nauzubillah ya, apapun lah maksiatnya, ya sekedar pernah satu jadi dicela oleh Allah dan Rasul, ini apalagi sombong. Nauzubillah, hati-hati itu ya. Jadi kita ini kadang khawatir juga, mau nitipin anak ke sini khawatir, ke sana khawatir. Di sekolah yang tidak ada pesantrennya, begitu lupa nanti pergaulannya. Di pesantren juga ada saja kasus oknum-oknum yang belum ada resikonya. Tapi pesantren atau yang dididik agama khusus, insya Allah lebih aman. Tapi kita bantu doa terus, doakan, Masya Allah. Gak jaminan anak ulama. Kan saya pernah mungkin Al-Fakir pernah memberitahu, pernah menceritakan, orangnya saya ketemu langsung. Saya kira ini teh ucapan ulama. Jadi saya dengar itu waktu itu ketemu Agim waktu itu ke Bogor, dicerita. Ada anak kiai jadi pemabuk, tapi bapaknya tiap malam kirakan, tiap malam gitu berdoa, tiap hari berdoa, bikin malu keluarga luar biasa. Sampai jamaahnya tanya, kiai, anak kiai kok gitu? Insya Allah anak saya jadi ulama. Gitu aja ucapannya. Kiai itu anak kiai yang disadarkan sudah, insya Allah nanti jadi ulama. Walaupun aku malu bapaknya. Sampai diusir anaknya dari kampung oleh bapaknya, kamu benar-benar pergi. Saya udah nggak kuat omongan orang-orang tentang kamu. Saya sudah bertahun-tahun pergi. Tapi bapaknya kemudian sudah wafat, doanya dikabul Allah Taala. Mimpi ketemu bapaknya. Kata bapaknya itu, arek itu wae maneh teh. Cuma gitu doang, mau gitu aja hidup teh. Langsung dia sadar, nangis, langsung dia taubat. Nemuin guru-guru bapaknya masih hidup, belajar, terus nyambung 10 tahun belajar agama pesantren, disuruh pulang sama gurunya, pulang kamu. Sekarang teruskan perjuangan bapak kamu di kampung. Jadi kiai besar, jadi ulama. Walaupun tidak mau dikenal beliau, saya dekat dengan kiai itu. Pas saya ketemu beliau ceritain itu, wanita cerita saya, kan? Ada benar, karena saya lihat beliau bekas Pak. Dia namanya orang bekas dulu taruh. Tangan gede, ya kelihatan nasibnya nggak sangat. Walaupun jadi kiai, saya lihat ya masih gak bekas Jawa. Saya pernah dengar gini, ya saya itu. Ya cuma satu yang saya nggak lakukan, zina. Ya saya membunuh orang pernah, minum koper setiap hari. Tapi zina saya nggak mau. Nah, doa bapak saya itu yang menyelamatkan saya. Walaupun saya tidak sempat ketemu dengan bapak saya, karena saya sudah diusir. Kita mudah-mudahan dijaga Allah Ta'ala. Ujian kadang nggak tahu dari mana-mana. Anak-anak kita sudah soleh-soleha, gitu. Dan tidak tergelincir kepada kesalahan yang fatal yang melanggar syariat. Karena kalau sudah syariat dilanggar, Allah nanti yang murka dan kena ibu bapaknya.
Wallahu a'lam bishawab. Ada pertarusan, ada 4 menit lagi sampai jam 6. Ada yang mau tanya? Insya Allah hanya cekapnya. Oh mangga Ustaz, singkat banyak mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf Pak Kiai yang sudah bersilaturahmi dengan para hadirin. Alhamdulillah. Di sosial media kan lagi ramai tuh Pak Habib yang pada nyeleneh gitu. Tadinya saya pun percaya kalau nasab itu kita harus ngikutin gitu ya. Tapi ngelihat dari sosial media, jadi kecintaan saya pada para habaib itu pudar dan tidak percaya lagi gitu. Apa saya berdosa Pak Yai karena tidak percaya lagi para habaib yang nyeleneh itu Pak? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan mewakili semua kayaknya ya. Gak percaya pada nyeleneh gak apa-apa, tapi jangan gak percaya pada zuhurnya Rasul. Memang ada. Jadi memang yang ditetapkan oleh beberapa ahli sejarah, termasuk Khilafah Utsmaniyah yang waktu dulu menaungi Indonesia. Jadi pada negeri kita itu, Indonesia dulu dalam naungan Khilafah Utsmaniyah sempat minta ada namanya pemimpin Arab, ya, siapa tuh yang dimakamkan di makam Los dekat rumah saya. Saya kebetulan di pesantren, guru saya itu dekat sama makam Los. Siapa itu namanya itu Syekh Abdul Rahman apa ya, Habib juga gitu. Nah itu meminta bahwa khilafah memasukkan Indonesia ke dalam daulat. Tapi pertimbangan Sultan Abdul Hamid pada saat itu adalah jauhnya. Jadi seorang pemimpin itu luar biasa. Jadi beliau akhirnya memasukkan Indonesia dalam kewilayahan khilafah. Maka diutuslah Wali Songo di antaranya. Diutuslah Syekh Amin Bey sebagai gubernur wakil khilafah di Indonesia mau melawan penjajah Belanda. Makanya pertarungan Belanda di Indonesia itu sebetulnya melawan Islam dan khilafah untuk tidak ada. Makanya muncullah ya Snowball dan depannya urusannya. Nah, Ba'alawi itu pada masa khilafah Utsmaniyah sudah disahkan ada di Indonesia, memang ada. Oknum-oknum itu memang juga ada. Baik oknum asli keturunan Ba'alawinya kan tidak semua juga. Tapi dalam hadis Rasul ini yang dipegang. Semua nasab terputus illa nasabi, kecuali nasabku. Jadi semua nasab itu terputus. Kita dengan bapak kita nggak ada nanti, kecuali nanti di akhirat. Tapi kalau nasab Rasul bertanggung jawab. Nah jadi kita yakin itu ada dan Rasul memang ada. Dan memang ada secara ilmu. Dan bukan tidak bisa kata ahli nggak bisa dengan genetika, nggak bisa itu. Karena bisa jadi sudah percampuran pernikahan. Tetapi memang dia bernasab Rasul ada. Bagaimana kita nggak percaya sama yang oknum-oknum? Nggak apa-apa, tapi jangan percaya jangan sampai kita menyamaratakan. Atau percaya KB ke Habib, nggak boleh, memang ada. Saya kenal dengan Habib Qasim kalau Masya Allah itu. Jangankan beliau itu dikasih uang. Saya bertemu sepuh sekali gitu. Kalau ketemu kita yang orang alim, beliau melepas pecinya Pak. Anak itu orang awam, tapi jangan tanya jamaahnya. Ada daerah Cileunyi. Ya saya kenal dekat mobil. Anak itu hanya ketitipan ya gen Rasul aja sedikit. Alim anak nggak seberapa daripada. Beliau buka di pecinya kalau depan kita itu. Nggak mau beliau ketahuan. Nah yang begitu Pak, kita perlu jadi kuat bumi. Ya. Bahkan kalau ada turun habaib itu, ya, yang dulu itu kaya raya ada, kita kenal juga. Kalau ada yang ngasih amplop, dibalas amplopnya 2 kali lipat. Kita diterima oleh jamaah, diterima beliau, tapi beliau nanti buka uang, ngasih. Kita kenal beliau. Jadi ada yang harus cuma nggak terlihat, yang terlihatnya di pembukaan yang oknum. Jadi bolehkah kita nggak percaya sama yang oknum? Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita percaya kepada keturunan Rasulullah. Ya karena mereka juga bagian dari Rasul dan mencintai Ahlul Bait yang asli. Nah itu bagian dari keimanan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai cinta kepada Rasulullah. Ya sama saja. Kan kita nggak boleh ya misalkan menolak keturunannya Pak SBY. Ya kan tetap aja keturunan kan. Mau berapapun dunia. Misalkan keturunan Pak Karno misalkan ya. Sampai cicitnya kan kita mesti mengakui kan. Walaupun ada yang baik, ada yang kurang baik, yang manusia lah. Yang masuk itu hanya Rasul dan para nabi. Bahkan tadi kan sahabat-sahabat aja bisa bersengketa. Itu baik, tapi tidak menjadi hujah bahwa itu kita tolak. Itu baik. Nah, insya Allah. Ini mah fitnah dan dulu mah nggak begini. Tapi hikmahnya
Hikmahnya tadi ada waktu-waktu itu cari dulu. Anu biasa orang angkot ukuranmu mana sakit mereka ukuran. Di sini kan apa gitu. Kita cukupkan kita doa bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sahibi kusra salatan tubasyirna biha wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatina wa thalibatina wa ma'adina wa jama'atina wa dawatina fi yawmina hadzal yawmil akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asbil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa ighfir lana ma ma'tu ya wasi'al karam ya Allah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma qubul ya Allah du'ana hajatana wa maqsudina hada. Sebutkan Bu singkat Pak. Hajat maksudnya yang mungkin apa? Bibarakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika amin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa inna qasidana wa fil